Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan kita pada hari ini, sebagaimana yang telah dijadwalkan, kegiatan Romin di malam Sabtu, sesuai dengan waktu yang telah kita sampaikan di grup PPSKI, kita akan membahas tentang urutan materi kimia, ya sesuai dengan kurikulum ya sesuai dengan CP yang terbaru. Di sini kita sapa ya teman saya tentu Pak Rikat selaku piket pada hari ini, ada Pak Arif, ada Ibu Aristia, Pak Putra Irawan, ada Pak Hikmal, ada Pak Jainal dan Pak Wiranda yang turut berhadir, ada Ibu Anis, ada Ibu Nia dan Ibu Lisnawati dan juga nanti mungkin menyusul Bapak Ibu rekan guru kimia yang lain. Suara saya jelas Pak Rikat? Jelas, Bapak. Oh, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pemantik pertama, ya sebelum nanti Pak Rikat menyampaikan, di sini berhadir dua guru ya, yang biasa kita lihat men-share materi di grup PPSK Nasional. Ada Pak Wiranda, ada Pak Zainal Abidin. Ya, nanti sebelum nanti dari Pak Rikat, saya coba menyapa dulu Pak Zainal. Selamat malam Pak Zainal. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Zainal. Dengar suara saya, Pak? Dengar Jelas suara saja saya? Pak. Terdengar ya? Enggak, dengar Pak, dengar. Tidak dengar? Dengar Pak, dengar ya. Oke. Baik. Eh, ya sebelum nanti Pak katakan materi tentang urutan, juga hadir Pak Rijal ya, selaku ketua kita. Mungkin ada apa ya, semacam masukan dari Pak Rijal di Bali ya, dari PPSKI Bali tentang urutan materi Pak, sesuai dengan capaian pembelajaran yang terbaru. Mana kira-kira Pak Rijal? Pak Jenal. Pak Jenal, maaf. Maaf Pak Jenal. Silakan Pak Jenal. Eh, jadi gini, kemarin hari Selasa minggu, ya 3 hari yang lalu ya, kami di MGMP dan termasuk beberapa pengurus PPSKI di Bali itu meriset bagaimana perubahan susunan gitu. Yang sedikit kami rubah adalah di penyetaraan reaksi. Selama ini penyetaraan redox itu diposisikan nanti dilihat mohon Pak Zulfan Iya Pak ditampilkan ya. yang analisis CP saya. Oh, Itu bentar Pak, sudah bentar. saya riset ya, sudah saya riset dan itu sudah saya analisis. Oh, bentar Pak, bentar. Enggak apa-apa. Jadi Saya dikirimkan aja sebentar. ke teman-teman. Jadi yang sedikit ada perubahan itu adalah di penyetaraan reaksi. Jadi penyetaraan reaksi redox selama ini kita taruh di kelas 12. Nah, kemarin kami menganalisis kalau itu di kelas 12 itu akan menjadi dua persoalan, yaitu memberikan dasar. Dasarnya adalah di tata nama biner dan penyetaraan reaksi. Kalau kita taruh di kelas 10, maka itu nyambung. Itu pemikirannya. Kenapa nyambung? Pada saat anak secara penyetaraan secara standar dalam artian menyamakan dengan ngecek istilahnya seperti selama ini ya, apa penyetaraan paling gampang, kemudian dengan aljabar. Nah, kemudian kalau itu tidak bisa, maka menggunakan teknik redox. Jadi redox di sini tidak konsep redoxnya, tetapi hanya untuk menyetarakan. Jadi ada dua variabel di sana, memperkenalkan bilox, karena di situ di tata nama biner untuk tata nama untuk unsur-unsur transisi itu sangat diperlukan. Nah, sehingga nyambung semuanya. Jadi tata nama biner itu akan ada dua, tata nama biner, kemudian bilog, atau ditaruh belakang, tata biner menyemata reaksi. Nah, di sana nanti pada saat penyetaraan reaksi juga kenakan bilog juga memberikan tata nama, double jadinya. Jadi itu untuk dasar di kelas 10 komplit. Cuma kendalanya waktu biasanya.
Nah, ini kemarin tarik ulur, teman-teman. Oke, ditaruh di sana dulu. Ditaruh di sana dulu. Terserah teman-teman kalau masih menggunakan cara yang lama, yang kemarin kita pakai di penyetaraan reaksi redoks di kelas 12. Nah, itu juga pertimbangan kedua, dengan adanya mepetnya waktu di kelas 12, karena TKA itu di bulan Oktober, maka kita berusaha untuk mengurangi materi di kelas 12, digeser ke kelas 10, kelas 11. Begitu juga dengan ikatan kimia kami bagi dua. Ikatan kimia kita bagi dua, dengan pertimbangan pada saat kita memberi nama juga kita memerlukan ion. Di situ ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam kita pindahkan ke kelas 10. Dengan pertimbangan kedua lagi adalah mengurangi jumlah terlalu besarnya materi di kelas 11. Jadi menggeser ceritanya. Yang lain nggak ada masalah, cuman ada masalah tambahan kalau kita analisis bahwa untuk kelas 12, untuk makromolekul dan biokimianya ada nambah. Kalau selama ini ada protein, karbohidrat, lemak. Nah, di sana ada asam nukleat. Yang selama ini tidak kita kata-katik. Kalau kita dicari sendiri semuanya, asam nukleat muncul ternyata. Itu juga muncul di TKA. Tujuannya biar anak-anak memahami bahwa itu kan di biokimia terakhir ya, artinya memungkinkan. Cuman ya masalahnya anak-anak di kelas semester 2 itu kadang-kadang kurang memperhatikan sih gitu. Jadi nggak ada masalah kalau ditaruh di sana juga bagian dasar. Saya ingatkan lagi teman-teman perlu diperkuat di stoikiometri. Kenapa diperkuat stoikiometri? Stoikiometri ternyata itu muncul juga di SNBT, teman-teman. Jadi SNBT sekarang itu ada TKA, kimia, tetapi tidak tersendiri, dia tetap ada di posisi literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Indonesia mulai tahun ini 2026 itu dibagi dua bagian. Satu saintek, satu sosum. Nah, sainteknya pun berbeda-beda. Kalau dia mencari teknik, maka kemungkinan dia tidak di hari pertama. Uniknya untuk tahun ini ada di hari pertama itu adalah jadi, halo, kedengar suara saya Pak Yusam? Pak Jupan. Jadi itu pertimbangannya, mohon dilihat. Kalau bisa sih Pak Richard, ini lama nggak ketemu Pak Richard. Kita nggak kontak-kontakan sekarang di SMK soalnya Pak Richardnya. Kontak. Jadi Pak Richard, coba dilihat yang struktur yang saya berikan, kemudian bandingkan dengan punya Pak Zulfan. Kalau Pak Zulfan masih menggunakan seri yang tahun kemarin, yang punya saya yang tahun kemarin. Nah sekarang seri yang terbaru itu sedikit saya rubah. Jadi insya Allah ini sudah proses, saya sudah proses sekarang dari analisis CP, sekarang sudah saya ke IKTP sudah saya buat, tinggal sekarang turun, materi sudah lengkap, sekarang untuk minggu-minggu ini mungkin insya Allah deh, semoga bisa saya launching 2 atau 3 minggu ke depan, RPP lengkap. Tinggal saya edit aja, saya sesuaikan dengan ATP yang terbaru yang saya gunakan. Gitu sih Pak Julpan, jadi ada sedikit, mungkin harus diperbandingkan dulu nih Pak Richard. Pak Richard terus buka keduanya, jadi punya dibuka, kemudian baru yang dari Medan, dari Sumatera Utara maksud saya, itu sih. Ya. Mohon maaf Bapak, saya belum punya filenya, jadi mungkin bisa dikirim dulu supaya saya bisa bagikan. Enggak, dikirim ke ini, sudah tak kirim ke Pak Julpan. Mungkin Pak Julpan kirim ke Pak Richard secara capil atau gimana terserah. Pak Rikat nanti saya kirim. Baik Bapak. Pak Rikat bisa lanjutkan ya sebentar. Bapak lanjutkan jadi apa kan? Nanti saya lanjut lagi ya. Baik. Berarti saya buka dulu CP yang yang Bapak terbaru, punya yang tadi. terakhir, iya. Mungkin ada tanggapan dari yang lainnya, Pak. Bapak pegang dulu sebentar host, Pak ya. Apa namanya? Moderator, Pak ya. Baik. Iya, Bapak Ibu, mohon dilihat apakah sudah tampil di layar. Sudah. Makanya saya atur dulu.
Ya, ini ada dua file, ada Word dan PDF-nya. Yang di PDF ini yang panduan pembelajaran kimia yang tadi siang sempat dibagikan di grup. Sedangkan yang Word-nya ini saran dari Pak Rizal yang tadi pagi sempat dikirim di grup untuk materi kimia fase E, dan saya sudah coba untuk menyalinnya ke file Word. Nah, ini nanti kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan belajar di kelas. Kalau kita lihat di capaian pembelajaran untuk fase E, itu hanya ada, oh sorry, sabar, saya buka yang fase E dulu. Ya, Iya, ada dua materi yang bisa kita lihat untuk IPA kelas 10 untuk pokok bahasan kimia. Ada partikel penyusun materi dan stoikiometri. Nah, untuk partikel penyusun materi sendiri, materinya untuk materi esensialnya ada atom, molekul, dan ion, lalu ada perkembangan model atom, partikel dasar atom, lalu ada nomor atom dan nomor massa, SPU, dan tata nama senyawa. Lalu di stoikiometri, ini kita bahas mulai dari lambang unsur, rumus kimia, reaksi kimia, ada hukum dasar. Di stoikiometri ini sudah dibahas secara tuntas di kelas 10, tidak di kelas 11 lagi. ya, Baik, selanjutnya untuk file Word-nya, ini ada tambahan untuk di bab pertama itu memang betul juga kalau di kimia KTSP atau kurikulum 2004 dan sebelum-sebelumnya itu pasti ada hakikat ilmu kimia itu di awal. Hanya di Kurmer kurang ditonjolkan ya Pak di buku mungkin. ya. Jadi latar belakang kenapa saya mengajukan ini, yang pertama adalah karena kimia di SMP itu kadang tidak semua guru IPA menyampaikan. Kalaupun mereka menyampaikan, itu betul-betul hanya sepintas saja berdasarkan angket yang disebar ke anak-anak kelas 10 yang baru masuk. Bagaimana kimianya? Sehingga kita perlu kembali mempertegas bahwa kimia itu seperti ini. Kimia itu dekat dengan sekitar kita. Kimia itu begini dan begitu. Ini cukup sebetulnya hanya satu pertemuan, asalkan dalam pembelajarannya sudah menggunakan modul atau bahan ajar yang sistematis. Atau dua pertemuan misalnya, hakikat ilmu kimianya kita bagi dua, eh, perbedaan kimia dan alkimia, kemudian peranan kimia dalam kehidupan, ini bisa cepat, metode ilmiah juga bisa cepat, karena di biologi dan fisika kan pasti menyampaikan metode ilmiah, cuma kita harus memberikan contoh metode ilmiah di kimia itu seperti apa. Nah, baru di sini yang mulai agak lama dan sepertinya memang perlu, yaitu pengenalan alat dan bahan kimia. Banyak anak-anak yang bilang bahwa bahan kimia itu semuanya berbahaya. Ini harus kita ubah pola pikir anak-anak itu. Bahwa bahan kimia itu tidak semuanya berbahaya, bahwa bahan kimia itu eh, kita konsumsi setiap hari. Nah, kemudian bekerja di laboratorium kimia ini, baik yang ada labnya maupun yang tidak ada labnya sepertinya perlu juga disampaikan. Karena walaupun nanti pada praktiknya kimia atau percobaan kimia disampaikan secara digital, tetapi perlu juga dikenalkan nama-nama alat-alat yang digunakan. Jangan sampai belajar kimia 3 tahun, tapi anak-anak tidak bisa membedakan mana gelas kimia, mana gelas ukur, mana gelas yang kuantitatif, mana gelas yang semi kuantitatif, mana gelas yang non kuantitatif. Karena hal-hal seperti ini yang membedakan antara anak-anak yang belajar kimia dengan yang belum belajar kimia. Sementara untuk kimia lingkungan, kenapa saya masukkan ke sini? Karena di CP-nya kan ada tentang eh ada tentang ini perubahan iklim, Pak Richard. Iya Pak. Ini yang saya sudah Nah, tandai. itu. Nah, yang perubahan Dipasang sama bapakku di dalamnya batik benten bata bata kecil tipis-tipis ya. Pak Richard, Ditempel maaf di mute dulu. ini Oh, baik, Pak.
Karena di CP-nya itu ada tertulis permasalahan berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, di sini guru kimia pun mempunyai tanggung jawab dalam menyampaikan perubahan iklim dari sisi kimianya. Maka dibuatlah sub bab dari kimia di sekitar kita, yaitu kimia lingkungan. Kenapa ini tidak di akhir saja? Justru sebelum anak-anak masuk ke dalam konsep kimia eh, seperti struktur atom, mereka perlu tahu dulu yang real dulu sebelum masuk ke yang dunia abstrak. Lebih baik sampaikan yang terlihat di mata dulu, yang jelas konteksnya juga ada, yaitu apa? Global warming, kemudian green chemistry meskipun sudah dihapus, ya tidak masalah kita sampaikan aspek-aspek kimia lingkungannya. Memang di sini ada rumus-rumus kimia yang belum diketahui oleh anak-anak. Jangan dulu ngejar ke nama dan rumus kimianya. Kita sampaikan dulu bahwa CO2 masih masa sih mereka nggak tahu. Sampaikan kalau bisa ada bentuk animasi pemanasan global seperti apa, lalu hujan di sekitar kita sekarang dan dulu kita buat infografisnya, hujan kayak dulu seperti apa, hujan sekarang seperti apa. Kemudian fenomena-fenomena smog atau asap kabut yang ada di Indonesia itu banyak sekali, terutama di daerah Sumatera yang sampai dulu sempat mengganggu negara tetangga. Ini kan kontekstual sekali. Jadi saya rasa perlu disampaikan. Setelah itu mereka baru menyadari bahwa oh ternyata kimia itu penting. Setelah menyadari pentingnya kimia, baru kita bisa masuk ke materi kedua yaitu partikel penyusun materi. Kalau di awal di bab satu anak-anak langsung masuk ke partikel penyusun materi, ke dunia atom dan sebagainya yang kita sendiri mengakui ini abstrak, apalagi anak-anak. Jadi eh, saran saya kita beli dulu hatinya anak-anak dengan mengenalkan bahwa kimia itu penting, bahwa mereka belajar kimia itu berdasarkan kebutuhan, bukan karena kewajiban. Lalu di bawahnya lagi Pak Richard yang Word. Nah, di sini untuk sejarah singkat kita sampaikan bisa berupa bagan kan, model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Kemudian masuk ke notasi atom, konfigurasinya kita kenalkan dulu yang konfigurasi elektron Bohr, lalu mekanika kuantum kita sampaikan juga di kelas 10. Kemudian di semester itu genap mungkin ya, yang rumus kimia. Itu harusnya genap kali, Pak Richard. Atau ganjil dari saya. Ayo lupalah nanti. Nah, di sini kita tidak, kalau saya sendiri di sekolah, memasukkan ikatan kimia, gaya antar molekul, geometri molekul sampai gaya antar molekul itu sudah selesai, sampai stoikiometri itu juga sudah selesai. eh jadi memang padat sekali. Tetapi karena di CP-nya untuk ikatan kimia itu disampaikan di kelas 11, ya sudah, berarti untuk rumus kimia, tata nama senyawa, dan persamaan reaksi, tata nama senyawa yang menggunakan bilok seperti besi 2 klorida, besi 3 klorida, itu kita sampaikan eh, bilangan oksidasi secara sederhana. Belum bilangan oksidasi yang menggunakan struktur Lewis. Kalau yang disarankan oleh saya. Tetapi kalau di tempat saya pribadi, karena ikatan kimia sudah dipelajari di kelas 10, sehingga biloks pun disampaikan baik yang cara sederhana maupun yang menggunakan pendekatan struktur Lewis. Setelah ini selesai, baru masuk ke hukum dasar kimia dan stoikiometri. Lalu menanggapi yang tadi diusulkan oleh Pak Zainal Bali, bagaimana kalau penyetaraan reaksi redoks disampaikan juga di kelas 10? Saya setuju. Kalau saya pribadi setuju. Kenapa? Karena eh, penyetaraan reaksi sudah ada di sini. Kemudian bagi yang waktunya leluasa bisa menyampaikan biloks di sini. Maaf Pak Richard, naik lagi sedikit yang bab 3. Nah ini, untuk yang bab 3, kalau di kelas saya judulnya adalah rumus kimia,
bilangan oksidasi, tata nama senyawa, dan persamaan reaksi dan reaksi redok. Jadi 5. Rumus kimia, bilangan oksidasi, tata nama senyawa, persamaan reaksi, dan reaksi redoks. Itu saya sampaikannya seperti itu. Jadi nanti saya akan mencoba untuk penyetaraan reaksi redok di kelas 10. Tetapi untuk teman-teman yang jangankan untuk penyetaraan reaksi redok ya, kadang untuk biloknya sendiri belum disampaikan karena nanti saja di kelas 12. Mengingat sekolah kita beda-beda. Ada yang 3 JP di kelas 10-nya, ada yang cuma 2 JP. Demikian Pak Richard dari saya. Barangkali dari teman-teman. Pak Rizal sudah saya kirim di PPSKI 12, tolong dicek yang sudah dalam bentuk analisis itu ya. Jadi dari cap CP-nya Itu kemudian untuk yang 3 JP ya Pak? untuk 2 JP sebenarnya 2 dan 5. 255 atau Iya, 355? 255. Nutut kemungkinannya Pak. Kemarin saya coba nutut. Ya tentu dengan sedikit agak kejar-kejaran. Dengan pertimbangan itu Pak Rizal. Kelas 12 kita terlalu pendek waktunya untuk persiapan TKA. Ya. Gitu. Agak mengurangi di situ nih dia. Sebenarnya di kelas 12 itu sifat koligatif itu sebenarnya nyambung juga dengan larutan elektrolit non-elektrolit. Cuman menurut saya kalau ditaruh di situ justru menurut saya nggak nyambung dengan bagaimana kita menjalankan kesetimbangan asam basa. Padahal ada kesetimbangan asam basa di sana kan. Ya. Kalau Jadi, saya elektrolit non-elektrolit saya taruh sebelum asam basa setelah kesetimbangan. Betul. Sudah sama Pak. Jadi coba Ya. dicek yang coba di Pak Rizal lihat. Saya yang baru ngecek saya kirim. di HP, yang di laptopnya masih loading ini. Oke, jadi yang di HP dilihat, itu sudah ada CP-nya, udah tak urut tuh. Cuman belum saya bagi semester 1-2-nya Pak. Oke. Nah itu udah. Nah, sudah ada analisisnya sampai ke bawah itu. Jadi memudahkan bagi teman-teman itu. Untuk ikatan kimia turun ke kelas 10? Enggak, dibagi 2. Dibagi 2. Jadi kelas 10-nya hanya ikatan ion kovalen logam. Di kelas berarti 11-nya, struktur molekulnya di kelas 11. Iya, struktur molekul, kemudian antar molekulnya juga di kelas 11 gitu. Dengan pertimbangan kemarin teman-teman, saya nggak sanggup kalau semuanya turun ke kelas 11 gitu teman-teman dengan jeda 2 jam. Waktunya terlalu mepet. Oke, jadi akhirnya ini diskusi dengan teman-teman di Bali ya. Jadi seperti itu kasusnya. Akhirnya gimana dibagi 2? Oke, jadi opsional aja kalau mau dibagi 2. Terserah, kalau mau dia naik ke 10 terserah, kalau mau kelas 11 terserah. Itu kemarin. Sedangkan kalau saya turun ke kelas 10 semua sampai gaya antar molekul. Nah, itu kan itu opsional teman-teman kan. Ya. Kalau penyetaraan redok kemarin setelah kita lihat di CP itu nggak ada penyetaraan redok. Coba dilihat. Dia adanya sel elektrokimia. Kemudian saya lihat di petunjuk di ini materi kimia untuk panduan itu disebutkan sel elektrokimia, sebelah kanannya itu adalah reaksi redok, sel volta, elektrolisis dan hukum Faraday. Nah, saya melihat di situ penekanannya bukan penyetaraan jadinya. Penekanannya di kelas 12 hanya ngomong tentang mana reduktor, oksidator, begitu Pak Rizal. Arahnya ke situ. Konsepnya mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasi, karena itu sangat dipentingkan di sel volta masalahnya. Artinya nyambung banget kalau hanya di sana. Gitu. Jadi 3 konsep tentang oksigen, tentang elektron, dengan oksigen, dengan elektron dan bilok itu ditaruh di kelas 12. Karena memang itu dasar untuk sel volta. Masuk akal. Penyetaraannya murni di kelas 12, kelas 10. Mengapa? Nyambung kan cara berpikirnya. Kalau kita dengan teknik checking nggak bisa meningkat ke aljabar. Aljabar nggak bisa dengan teknik penyetaraan redok. Karena konsep penyetaraan redok adalah fungsinya adalah menyetarakan penyetaraan yang rumit kan itu kan dasar berpikir penyetaraan redok kan itu. Itu yang tadi saya sampaikan kalau di kelas saya beberapa tahun kemarin itu membuat bab yang isinya itu tata nama,
Kemudian di situ saya selipkan bilangan oksidasi karena akan dipakai di tata nama tadi kan. Lalu persamaan reaksi dan diakhiri oleh reaksi redok. Karena reaksi redok kalau tanpa bilok itu sepertinya agak kurang. Betul. Sehingga bilok disampaikan. Karena banyak juga teman-teman yang biloknya itu baru disampaikan di kelas 12. Jadi selama 2 tahun belum mengenal apa itu bilok kan kesian sekali. Oke, baik. Barangkali dari yang lain ada yang mau menanggapi atau memberikan. Silakan Bapak Ibu. Siapa ya yang ada di grup? Pak Rizal, Pak Zulwan, seperti Ya, yang tadi saya bilang, saya minta izin dulu ya. Jadi saya izin live karena saya ada makasih. acara, saya hanya mohon dibantu untuk ini kan udah saya sampaikan, tinggal nanti teman-teman diskusikan aja. Pak Siap, Rizal, siap. pamit. Pak Mohon ya, maaf kayak ya. makasih, makasih Pak Jainal. Yuk, yuk, yuk. Silakan Bapak Ibu, ada tanggapan yang lain yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, Pak Rizal dan juga Berarti, Jainal. oke. Berarti kalau kita combine antara yang di Word yang di sebelah kiri dengan usulan dari Pak Jainal, kita tinggal selipkan ini Pak Richard. Yang tadi, susunan bab. Nah ini bisa kita tambahkan rumus kimia judulnya. Di judulnya rumus kimia, lalu bilangan oksidasi, tata nama senyawa, persamaan reaksi, dan reaksi redoks. Redoks. Berarti di sini di bawahnya A, B, C, D-nya disesuaikan dengan yang di atas. Rumus kimia sudah yang A. Bilangan oksidasi yang B berarti. Tinggal di enter di awal. Oke, kemudian yang E berarti reaksi redoks. Reaksi redoks ya. Apakah ada sub materinya Pak untuk bilangan oksidasi dengan reaksi redoks? Oh, rumus kimia, bilangan oksidasi reaksi senyawa persamaan reaksi dan reaksi redoks. Oh, sudah di kelas 10 dapatnya. Rumus kimia, lalu komplementasi bilangan oksidasi reaksi senyawa. Iya, untuk bilangan oksidasi ini kita belajar dia punya biloks-biloks setiap unsur atau unsur dalam molekul ya Pak? Atau hanya pengenalan pengertiannya saja? Eh, ya, bilangan oksidasi yang dasar-dasar dulu. Karena di sini ikatan kimianya belum disampaikan, Iya. sehingga bilangan oksidasi yang dasar-dasar dulu sebagai dasar untuk memberikan tata nama senyawa biner non logam, logam non logam seperti FeCl2 dan FeCl3. Jadi Berarti kita hanya hafalan aja ya Pak? eh, iya hafalan tetapi memang ada pemahaman juga. Jadi untuk unsur-unsur yang mempunyai muatan lebih dari satu tingkat, maka kita sampaikan bilangan oksidasi. Tapi untuk unsur-unsur yang ketika dalam bentuk ionnya hanya mempunyai satu tingkat
saja, seperti golongan 1A, 2A, 3A, itu kan tidak perlu tuh pakai angka Romawi. Iya. Seperti itu. Nah, reaksi redoks di sini nanti disampaikan juga ada ada bahasannya di bawahnya. Nomor satunya misalnya reaksi reduksi, nomor dua reaksi oksidasi. Lalu reaksi oksidasi dan ketiganya penyetaraan reaksi redoks. Sehingga nanti di kelas 12 kita tinggal langsung masuk sel elektrokimia tanpa harus menyetarakan lagi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zainal. Kalau kalau saya setuju dengan apa yang diusulkan oleh Pak Zainal dengan catatan ini JP-nya harus 3 kalau kata saya, nggak bisa 2. Untuk bilangan oksidasi tadi aturannya ya. Ya, Aturan bisa. Aturan dalam penulisan. menentukan Berarti dia alergi dengan apa tadi nih? apa ya? Aturan dalam apa nih cocoknya? Sekarang dia masuk. Bila bisa begini aja, bila oksidasi unsur Bilangan unsur oksidasi, oh tunggal, ya. bila oksidasi unsur Bilangan dalam senyawa. oksidasi unsur tunggal. Bila oksidasi unsur dalam senyawa. Ini berarti hanya Senyawa. berupa hafalan ini ya Pak? Yang ini. Lalu Karena tidak ada pendekatan struktur Lewis ya. iya, karena kalau kita mau mengajarkan bilangan oksidasi dalam senyawa, berarti kita harus tahu kenapa dia bisa +1, kenapa dia bisa -1, -2. Itu berarti kan ikatan kimia berarti. Mie goreng mah besok buat di sana. Kita bisa di rumus kimia mungkin. Kami mau bikin mie goreng buat di gunung Lalu besok. yang Tapi ketiganya masa tadi mau apa? makan ini besok Maaf Pak Richard, di mute Iya dulu. Pak. Oh iya, sorry. Sorry. Semoga sudah. Yang ketiga mungkin yang pengaturan penamaan apa ya? Unsur yang bilangan oksidasinya lebih dari 1 itu tadi, Pak. Itu di Itu bilangan sudah di nomor 2. oksidasi Itu sudah di nomor 2. di mana ya, Pak? Bilangan oksidasi unsur dalam senyawa. Oh iya. Berarti sudah begini aja, Pak. Ya. Berarti yang kelas 12 nanti reaksi redoksnya untuk yang dalam suasana larutan berarti. Lebih ke suasana larutan ya. Untuk fase F. Ya betul. Karena kalau disampaikan di sini anak-anak kan belum nyampe asam basa. Belum sampai larutan nih ya. Ada lagi tambahan dari Pak Zainal tadi, Pak? Atau hanya ini aja yang Berarti kita lihat yang Pak Jenal. coba kita buka capaiannya, capaian CP analisis CP. Iya ini, Pak. Oke, kita lihat lagi dari atas. Yang pertama hakikat ilmu kimia tidak ada masalah. Kemudian struktur atomnya sampai mekanika kuantum. Lalu yang ketiganya sistem periodik unsur. Ya, sama saya juga. Kemudian, oh ya maaf, kalau di CP terbaru, sistem periodiknya kalau nggak salah di fase F deh. Di fase E ada, di fase F juga ada, Pak. Ini saya buka yang fase E. Aduh, ribut juga ini siapa? Oke, silakan coba yang di fase E ada Iya. nggak? Fase E ada, Pak. Di bagian partikel penyusun materi itu sebelum tata nama senyawa ada Ya, SPU-nya, Pak. Tapi di kelas 11 ada juga bahas tentang struktur atom ini, membahas tentang SPU untuk fase F. Mungkin opsional ya. coba redaksi CP aslinya mana untuk yang fase F?
Fase F, sabar saya buka di Word ini. Sorry. Ini Pak. Oke. Nah ini, menganalisis hubungan struktur atom dengan sistem periodik unsur. Jadi tabel Berarti konfigurasi ya. periodiknya sebetulnya baru disampaikan di fase F. Iya. Tapi kalau atom sampai mekanika kuantumnya itu di fase E. Nanti kalau begini jangan sampai kita menyampaikan sistem periodik itu dua kali Iya Pak. karena sayang gitu ya, sayang sayang waktu. Atau Kalau mungkin ini kalau mau Pak. di fase E sekalian, kalau mau di Iya. Fase F sekalian. Apakah mungkin dibagi Pak? Maksudnya mungkin yang dimaksud di fase E itu yang sifat-sifat SPU-nya. Sedangkan di F itu kaitan konfigurasi dengan letak unsur dalam suatu SPU gitu Pak. Mungkin kalau menurut saya. Kalau yang fase E coba lihat Fase E redaksi coba. sistem periodiknya. Nah ini fase E. Ini dia. Ah, ini. Menganalisis partikel penyusun materi. Oh, dia umum. Jadi sebetulnya Iya, yang diinginkan penyusun CP ini sistem periodik betul-betul disampaikan di fase F iya. di kelas 11. Berarti di E ini hanya menganalisis partikel penyusun Kalau yang materi saja. usulan dari saya ada nggak sistem periodik? Untuk yang fase E belum ada SPU-nya, Pak. Iya, Bapak belum ya masukkan. memang sengaja tidak saya masukkan biar tidak menyampaikan dua kali. Iya, Jadi nanti begitu masuk ke kelas 11, lalu masuk pertama itu adalah sistem periodik unsur. Kaitannya dengan teori atom Bohr maupun teori atom mekanika kuantum. iya, Biar tidak dua kali menyampaikan sistem periodik. Nanti kan anak-anak direview kembali. Ah, padahal untuk pengetahuan sistem periodik unsur di kelas 10 kira-kira apakah dia menjadi prasyarat untuk materi kelas 10 tidak? Kita coba cek semua materi di kelas 10 apakah ada prasyaratnya supaya anak-anak harus menguasai SPU. Kita lihat coba dari atas. Ini yang bab satu jelas belum ya, belum butuh. iya belum. Ah Untuk ini ini dari sini notasi berarti. atom juga belum. Konfigurasi elektron bor dia justru menjadi syarat untuk masuk ke SPU. Iya betul. Sama Teori atom mekanika mekanika kuantum. kuantum ini pun menjadi syarat masuk ke SPU. Lanjut Iya, lagi ke bawahnya. Nah ini rumus kimia misal H2O kemudian H2O2 NH3 apakah perlu ada wawasan tentang sistem periodik unsur gitu kan? Kemudian Bilox. Nah, paling yang akan menjadi agak susah dalam menyampaikan adalah anak-anak ingat-ingat golongan 1A Bilox dalam senyawanya adalah +1. Gimana menyampaikan itu kalau SPU-nya belum disampaikan? Jadi memang ini perlu diperbaiki. iya, Eh, tapi kalau saya pribadi di sekolah SPU sudah masuk semua. Makanya ketika menyampaikan Bilox pun enak iya. karena Seharusnya SPU-nya duluan sih, Pak. ya kalau untuk 3JP dan guru-gurunya siap, tarik Iya, saja SPU itu dan tidak perlu ada di kelas 11. betul. SPU-nya sebelum rumus kimia berarti setelah konfigurasi Ber- langsung masuk ke ya, SPU. berarti eh, maaf lagi ke atas. Nah, sebelum masuk bab 3 ini berarti yang F-nya Iya. masuk sistem periodik unsur. Ini kalau SPU-nya dihilangin ya, Pak. Berarti ini F-nya Bikin nih bikin SPU. subbab F-nya SPU, sistem periodik unsur. Berarti bab baru ya, Pak. Ya, bukan bab baru, bagian dari bab 2 aja. Oh, berarti F aja ya. Jadi yang judulnya diganti menjadi apa itu di atas? Sistem periode unsur kayaknya ya. Ya, Saya tinggal tambah aja nanti dia punya ini ya, judul. coba ke atas lagi. Sabar ya, Pak. Saya Oke, oke. kasih bold dulu. Sekaligus tambah. Iya. Lalu, sorry. Ini judulnya mungkin
dan SPU Ah, sekalian ya. Partikel penyusun materi dan tabel enggak. periodik unsur. eh Udah, kalau mau begitu berarti ganti aja menjadi struktur atom dan sistem periodik unsur. Iya, berarti kita ubah aja ya. Ya, Struktur atom. Struktur atom dan dan sistem periodik unsur. ini aja berarti. Ya. Sebelum lanjut Pak Richard, mungkin nanti Ya, kita perlu dikasih dalam kurung opsional. Jadi untuk kayak yang sistem yang periodik unsurnya, Pak. enggak, ini subbab-subbabnya ke atas lagi, Mas. Nah, ini eh, kimia di sekitar kita. Nah, untuk yang kimia lingkungannya ini Opsional. tidak pakai opsional karena ada Ya. amanah di CP yaitu perubahan Iya, iklim, perubahan iklim. sehingga nggak bisa opsional. Tuh. Berarti lanjut ke bawah. Nah, Kalau yang materi hakikat, dan Pak, hakikat, nah ini baru boleh opsional. berarti saya pakai dalam kurung aja lah di atasnya. Ya, opsional. Jadi guru, teman-teman boleh menyampaikan, boleh tidak. Iya, tergantung keperluan ya. Oke, selanjutnya untuk bab Di 2. materi dan perubahannya, ini juga opsional. Oh iya, Nah, terus latar belakang kenapa saya menyampaikan materi dan perubahannya, karena di CP-nya tulisannya partikel penyusun materi. Iya kan? iya, Sehingga perlu ada prolognya seperti itu. Nah, kalau sisanya perlu sih iya, ini penting semuanya. ke bawah, berarti ini sampai F ya, sistem periodik unsur. eh Unsur, jangan jangan kapital berarti, biar sama dengan yang atas. apa ya? Oh iya betul, sorry. Judulnya ya, Ya, judulnya dibuat awalannya saja yang kapital. oke. Oke, Nah, di sini sejarah singkat sistem periodik unsur. lalu penentuan ya, Boleh. penentuan. Penentuan letak unsur dalam tabel periodik. Oh atau ini dulu Pak, pengertian golongan dan periode bisa Atau ya. itu aja, komponen berarti. Iya, komponen. Komponen tabel periodik. Atau komponen Pakai sistem periodik unsur boleh. iya, pakai konsisten, pakai sistem aja. Ya, Nah, ini baru yang ketiga menentukan atau penentuan. penentuan, Pak. Penentuan. Penentuan. Penentuan letak Penentuan, unsur dalam sistem periodik. iya, unsur dalam sistem periodik. 4. Selanjutnya sifat-sifat ya, Sifat-sifat periodik. unsur ya. Oke, cukup. Nah, berarti kalau sudah begini enak ketika kita mau menyampaikan bilog juga enak kan? Eh, Bilog unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan 3A di dalam senyawanya tergantung dari golongannya berarti kan. Iya, S- Ini dengan catatan kita belum menyampaikan ikatan kimia, betul. tapi masih ada dasar menggunakan letak unsur dalam tabel periodik. Iya, hanya hafalan gitu, Pak. Ya, cuma kalau masih ada energi, kemudian masih ada JP, masih ada jam, boleh menurunkan ikatan kimia ke kelas 10 Iya, sehingga sifatnya tidak lagi hafalan, tetapi sudah pemahaman. sudah pemahaman konsep ya. Oke. Karena kan seperti kenapa golongan 1A plus 1, kenapa plus 2, plus 3, Iya, karena ada kestabilan konfigurasi dan lain sebagainya. Itu enak kalau ikatan kimia sudah disampaikan. betul. Oke, lanjut ke bawah lagi. Kita cari yang opsional lagi. Sepertinya tidak ada. Ini semua penting, Pak. Oke. Nah, sekarang kita tinggal nunggu tanggapan dari teman-teman. Mari Bapak Ibu untuk fase E kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti di kelas 11 tidak perlu lagi menjelaskan materi tentang sistem terdidik unsur karena Atau sudah coba dicek dihabiskan. di chat
Pak Richard barangkali ada yang Oh, bertanya. ada yang bertanya sih, ada chat 20 nih. Pertanyaan punten, Ibu Eli Fitria. Pada saat Iya. menjelaskan notasi atom, apakah tidak sebaiknya sekalian kita perkenalkan SPU? Notasi atom ya. Iya, kan sekarang kan eh, nggak perlu dulu kalau notasi atom. Notasi atom kan kita cukup anak-anak tuh mengetahui Simbol-simbolnya. berapa jumlah, berapa nomor atom, berapa nomor massa, kemudian dari situ mengetahui jumlah elektron, proton, dan Proton, Proton dan neutron. pen. Baik Proton, elektron, neutron. ya, baik untuk atom netral maupun untuk ion. Itu sampaikan di notasi atom. Nah, nanti ketika dari notasi atom kaitannya dengan sistem periodik, ya udah bisa dibuat latihan soal setelah masuk ke materi sistem periodik unsur. Diketahui notasi atom sebagai berikut, berapa jumlah elektron proton neutronnya, lalu bagaimana konfigurasinya, lalu letak dalam tabel periodiknya, golongan dan periode berapa. Itu bisa disampaikan nanti aja, jangan di tengah-tengah, biar gak bolak-balik. Pertanyaan berikutnya ada nggak? Ada Bu Yuri itu, Pak. Bagaimana? Eh, Maaf mau bertanya Pak, apakah hakikat ilmu kimia, peran kimia sehari-hari, keselamatan kerja di laboratorium, simbol-simbol bahaya dan metode ilmiah, apakah perlu disampaikan di awal kelas 10? Itu pertanyaan Ibu Yuri. Ya, tadi Pak Richard kita sudah menambahkan opsional ya. Iya, sudah Iya, opsional. Ya, sudah. jadi itu diserahkan kepada masing-masing guru. Kalau dirasa memang kan nanti begini, makanya perlu ada apa sih asesmen diagnostik itu perlu. Kenapa? Untuk melakukan pemetaan anak-anak kita di kelas 10 itu seperti apa. Kalau kan nanti kita kita buat 10 atau 20 pernyataan di mana anak-anak menuliskan sudah mengetahui atau ragu-ragu atau belum mengetahui sama sekali. Mereka checklist, checklist, checklist. Di situ kita ada eh, 10 sampai 20 pernyataan. Misal, saya sudah mengetahui bahwa bahan kimia itu tidak semuanya berbahaya. Atau bisa berupa misalnya benar salah, semua bahan kimia berbahaya. Seperti itu nanti kita bisa cek, oh ternyata anak-anak perlu nih. Jadi boleh kita pada saat MPLS itu kan setiap guru memberikan semacam angket, ada yang pakai GF, ada yang kertas. Dari situlah kita nanti memetakan anak-anak perlu atau tidaknya. Jadi kalau saran saya disiapkan dulu bahan ajarnya, kemudian nanti cara penyampaiannya mau detail silakan. Kalau dirasa anak-anaknya betul-betul masih ngeblank kimia itu apa. Tetapi bisa juga cepat penyampaiannya kalau setelah kita anak-anak mengisi asesmen diagnostik, ternyata mereka sudah menguasai atau sudah memahami. Begitu. Eh, betul kan, Teh Ilva? Pentingnya asesmen diagnostik di awal itu. Oh, ya, Kang Rijal. Bisa juga nanti di asesmen ada penilaian diri sendiri gitu. Jadi materi yang Ya, sudah disampaikan dia nilai dirinya sendiri sudah paham di mana, mana yang perlu peningkatan seperti itu. itu di awal ya, di awal sebelum masuk bab satu Ya, gitu. bisa di awal ya, bisa di akhir. Kalau di awal ya diagnostik namanya. Begitu Bu Yuri. Jadi lebih baik lakukan dulu asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif supaya kita bisa menyampaikan materi kimianya eh, cakupannya seperti apa. Nanti kita coba share lah contoh asesmen diagnostik kimia untuk kelas 10 awal.
Ada lagi kah yang mau kita diskusikan? Ini Pak, mau bertanya, izin Silakan Pak. Pak. Siapa? Silakan Bapak Ibu, tenggang Silakan. waktu Silakan berapa Pak. menit lagi Pak Saya moderator? ingin bertanya Pak, Apa 10 menit? Ada yang Iya, mau bertanya? Ada yang ini mau Pak, bertanya? Silakan raise hand. izin Pak, apakah sudah diizinkan ya? Silakan siapa Silakan itu? Pak. Pak Wahyu. Oh iya, Iya, iya. silakan Pak. Saya mau bertanya Pak, yang terkait yang di materi bab 3 rumus kimia ini, kan ada rumus molekul sama empiris ya. Ya, Ini kan eh, prasyaratnya kan harus yang saya tahu ya Pak ya, maaf kalau salah saya. Kalau saya salah. Molnya ada hubungan dengan mol gitu Pak, konsep mol. Jadi bagaimana mungkin dia bisa masuk ke materi rumus molekul dan empiris kalau molnya belum dijelaskan gitu Pak. Dan, oke, baik. jadi kayak loncat gitu Pak. Gimana Ya, ya oke, maksudnya gitu? siap. Jadi rumus kimia di sini hanya menyampaikan rumus kimia yang belum berkaitan dengan indeks itu berasal dari perbandingan mol. Ya, Kita sampaikan saja misalnya eh, glukosa mempunyai rumus molekul C6H12O6. Rumus empirisnya adalah berarti mereka belajar menyederhanakan saja bagi dengan pembagi yang sama menjadi CH2O. Tetapi ini boleh Pak Richard dikasih opsional untuk empiris ini karena hanya menyederhanakan seperti misalnya apa ya? Kalau sukrosa C12H22O11 karena tidak bisa disederhanakan lagi, maka rumus empirisnya adalah juga sama sama. dengan rumus molekulnya. Kalau dirasa memang belum terlalu urgent, maka cukup menyampaikan contoh-contoh rumus molekul saja. Yang penting anak-anak harus tahu rumus kimia eh, rumus kimia itu apa. Kita menyampaikan ada istilah indeks. Ke masjid ya, Dek. Abi ke masjid. Karena kadang anak-anak ada yang Abi, menuliskan indeksnya saja Abi ke tidak masjid. diturunkan ke bawah. Jadi menuliskan NH3 tapi tiganya besar. Itu kan ya, perlu kita rapihkan. Nah, itu bagian dari literasi itu Pak Rijal itu. Anak Iya, kan guru mencontohkan nulisnya udah ke bawah, tapi pas mereka nulis ulang malah sejajar. iya, udah gitu Sering itu. dicontek sama teman yang lain. So akhirnya semuanya salah berjamaah. Di saya banyak itu kayak gitu. Nah, itu penting Aduh. makanya penegasan ada bab khusus tentang rumus kimia. dan terus Pak ada sambungannya Pak. Sambungan gimana? Ini kan yang berkaitan rumus molekul, rumus empiris, kemudian tata nama semuanya ini kan ada hubungannya dengan ikatan kimia Pak. Itu Ya, gimana ya kita menjelaskannya tiba-tiba kok masuk ke rumus, ikatannya belum kita sampaikan di awal gitu Pak. Belum ada ya. pengetahuan tentang bagaimana dia bisa terbentuk jadi Nah, H2O, tiba-tiba jadi H2, H2 ya atom, betul, dan betul. sebagainya. Langsung Nah, ini dikasih nama. makanya kalau di CP coba lihat lagi Pak Richard. Jadi kan loncat-loncat gimana gitu. CP yang F. Oh, fase F ya. Kalau saya pribadi Pak Wahyu, ikatan kimia sampai gaya intermolekul sudah disampaikan juga setelah sistem periodik. Sehingga pada saat masuk ke rumus kimia itu sudah enak, ada Ya, dasarnya. Tetapi setuju Pak. karena amanah dari CP-nya adalah sebentar, oke. Seperti ini ada, nah ini mem- membandingkan jenis ikatan kimia serta kaitannya. Nah, ini kan berarti sudah jelas tertulis bahwa ikatan kimia itu di kelas 11. Tetapi boleh nanti ikatan kimia kita turunkan ke kelas 10. Iya Pak. Setuju. Sementara untuk struktur molekulnya ini menjadi bab 1 di kelas 11. Jadi struktur molekul, geometri molekul, gaya antar molekul itu di kelas 11 bab awal. Iya, iya, iya boleh Pak. Setuju. Jadi Peta kita kimia. tidak terlalu melanggar CP. Pak Iya, Richard tadi mungkin itu boleh tuh. Yang fase tiba-tiba E. kedatangan nama tadi Pak, jadi kan susah gitu ya. Gimana ya? Ikut-ikut gitu.
Yang kebalik ke yang saya. Oh, yang fase E kok. Ya, Ya. yang rincian. Nah, ini berarti kita masukkan bab 3 sekarang. Bab 3-nya tambah. Setelah teori atau mekanisme, setelah sistem produk unsur, Ya. bab 3-nya bikin baris baru berarti. Bab 3-nya adalah ikatan kimia. Di mana ya Pak? Di sebelum hukum dasar ya? Belum Bukan, rumus kan? sebelum rumus kimia. Setelah SPU aja. Jadi rumus kimia Oh, ini itu, ya. ya, Berarti B-nya ya. C-nya yang bilangan oksidasi bukan, berarti. bukan, maaf. Di Bukan, atasnya enggak. lagi. Bab baru. Bab 3-nya ganti. Ini jadi bab 4. Oh, Ya. iya, iya. Sabar Ada ya. ikatan kimianya sebelumnya itu. Bentar. Atau mau ditaruh menjadi G, boleh. Tapi mau dipisah juga silakan. Nah, ini Jadi 3 4 aja. berarti ya. Itu jadi 4. Ya. Jadi Nah, yang di ini sini ikatan kimia, subbabnya ikatan, Sabar Pak, saya tambah kolom dulu. ini yang coret-coretnya bisa dihapus. Kayaknya layarku gangguan Pak. Ya begini aja Ya, dulu. Nanti saya edit waktu lagi Pak. coret-coret Bisa ikatan. sama host nih dihapusnya. Apa Pak bisa ya? Zulfan, bisa tolong hapusin coretan yang merah ini. Iya, bentar Pak. Maaf nih izin berkomentar Ya, untuk yang CP ikatan itu kalau misalnya di kelas 10-nya diajarkan misalnya ikatan ion kovalen gitu ya, ikatan logam. mhm. Kemudian nanti di kelas 11-nya hanya menjelaskan struktur gitu. Eh yang saya rasakan sih di kelas 11 itu seperti mengulang gitu. Jadi eh anak-anak tuh kayak yang menguap aja seperti yang belum Oh, pernah Tis. belajar. Jadi Ya memang Oh, harus jadinya begitu. dijelaskan lagi. benar Bu. Ketika ini kita apa struktur Betul. molekul yang terdiri dari geometri molekul dan gaya antar molekul, otomatis sebelum geometri molekul ada semacam review Betul. materi. Dan kan kalau di sekolah biasanya kelas 11 12 itu pada saat MPLS atau mat sama itu ada pertemuan awal dulu ya, kontrak belajar dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk yang kimia pada saat masuk kontrak belajar, sampaikan. Nah, anak-anak, nanti minggu pertama pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi struktur molekul. Dan salah satu prasyaratnya adalah kalian harus membuka dulu, membaca-baca kembali materi tentang ikatan kimia. Jadi dari sekian banyak materi kelas 10, pelajari itu yang ikatan kimia. Apa itu ikatan ionik, apa itu ikatan kovalen. Sehingga nanti kita tidak terlalu buang-buang waktu lagi, mengulang-ulang materi lagi. Nanti kan jadi seolah-olah double kalau kayak gitu. Jadi saran saya pada saat pertemuan awal yang kontrak belajar tiap mapel, masukkan guru itu di minggu pertama. Nah itu sampaikan. Eh, bahkan kalau bisa kita sudah sampaikan susunan materi pembelajaran selama kelas 11. Itu apa saja. Lalu kita sampaikan juga prasyaratnya untuk bab 1 itu apa. Begitu Ibu Yuri. Iya, kemudian ini ya sedikit curhat nih. Semester 2 kemarin saya ngajar hari Jumat ya. Mm, Kebagian itu cuma 5 kali pertemuan dalam satu semester gitu. kelas Jadi 10. gimana? Ya, sementara kan cuma 2 jam gitu ya. Jadi gimana ya mensiasatinya? Sementara kan kalau semester 2 itu kan stokiometri. Jadi batas minimal yang sebaiknya diajarkan tuh sebanyak apa gitu. Untuk 2 JP atau 3 JP? 2 JP. 2 JP Jumat lagi. Iya, 5 kali itu betul-betul 5 kali pertemuan semester kemarin. Pakai diktat gak belajarnya? Saya kasih file PDF.
Dibaca nggak sama anak-anak? Entah, Kalau entah. bisa, kalau bisa diwajibkan di print itu. Oh iya sih. Kalau bisa Iya, diwajibkan iya. di print. Kalau cuma PDF aja, udah. Wallahu alam. Iya gitu. Betul, betul. Diwajibkan di print dan diperiksa oleh kita. Nah, itu kalau kalau diperiksa paling tugas individu aja sih. Ada yang ini raise hand, Pak Richard, Pak Zulfan. Silakan. Ya, silakan Pak yang raise hand Pak Abdurrahman. Silakan Pak Ya, Muhammad Abdul. ya, Silakan Pak. ya, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya Waalaikumsalam. nggak Waalaikumsalam. dari awal tadi mengikuti karena memang kebetulan 18.30 kan masih maghrib ya di sini. Eh, Sumatera ya? iya Pak, di Medan. Oh iya iya Sama ya. seperti Pak Zulpan juga. Oke. Eh, Cuman gini Pak, ini memang saya sekedar sharing mungkin entah pertanyaan atau sharing ini mengenai kita di bagian apa penyusun materi ya, apa materi penyusun tadi yang mengenai atom gitu kan kan Ya ini pasti ya bersinggungan mekanika kuantum. ya Nah, di sini saya merasa agak serba salah gitu kan. Kalau kita mengikutkan pada kurikulum kita kan memang tujuan kita itu mekanika kuantum itu kan hanya sekedar menjelaskan mengenai fenomena atom. Cuman ya tetapi yang saya lihat kalau kita arah ke sana saja akhirnya fenomena kuantum sendiri tidak dipahami oleh siswa. Tapi kalau kita pun masuk ke fenomena kuantumnya itu juga sepertinya terlalu dini gitu kepada siswa. Nah, ini saya jadi apa namanya ya, jadi merasa serba salah gitu. Kita merasa di satu sisi kalau tidak disampaikan seperti tidak sampai, tapi kalau disampaikan pun juga ya mereka belum sanggup gitu. Nah, ini bagaimana kira-kira Pak ya? Eh, oke. Baik Pak Abu, untuk yang teori atau mekanika kuantum yang dimaksud itu, apakah yang konsep orbital, kemudian bilangan Ya antara lain kuantum? seperti inilah misalnya kita kan untuk menuju ke mekanika kuantum itu kan kita akan menjelaskan dari pertama teori atom Dalton, Ya, kemudian selanjutnya sampai nanti mekanika kuantum itu kan sering digambarkan sebagai katanya bentuknya seperti awan. Nah, ini kan ya, di satu sisi kalau kita hanya menjelaskan seperti itu akan menimbulkan kesalahan berpikir. Siswa akan berpikir ya bahwa atom itu memang benar interpretasi penggambaran saja gitu. Yang mana kalau tidak kita jelaskan dari mana asalnya kan fenomena kuantum itu kan menerangkan bahwa dalam tingkatan yang sangat kecil dalam tingkatan kuantum tidak bisa kita menentukan posisi dan waktu secara bersamaan. Kan itu ya, yang disebutkan oleh apanya Heisenberg. postulatnya kan seperti itu. ya, Nah, cuman kan ini tadi kita untuk menjelaskan ke sana juga mereka pasti akan sangat bingung karena kita menjelaskan mengenai konsep kecepatan saja mungkin ya untuk siswa kelas 10 sekarang masih belum tamat, apa belum iya, selesai gitu ya, konsep kecepatan dan kelajuan di SMP. Nah, ini jadi saya pikir, nah apalagi kalau kita menuju nanti ke tingkat yang lebih tinggi misalnya orbital. Nah, mengenai orbital itu seperti apa gitu kan. Nah, itu adalah sebetulnya suatu bentuk gelombang. Nah, ini saja pasti akan membingungkan gitu, Pak. ya. Sementara kita lihat orbital itu kan hanya sekedar pengisian kotak yang kita ajarkan. Kalau hanya pengisi kotak saya pikir kan itu bukan masalah ya apa, cuman apa namanya ya menjelaskan bahwa sebenarnya ini konsep yang sebenarnya gitu. Nah, ini saya pikir yang jadi Ya. permasalahan kita. Paling kita batasi, jangan sampai terlalu mendetail seperti kimia kuantum. Tetapi Ya, memang. ya, tetapi kalau saya sendiri, saya menyampaikan kan dasar-dasar teori atau mekanika kuantum dari eh De Broglie itu, bahwa dia mempunyai dualisme sifat, ada yang Iya. sebagai materi, ada yang sebagai gelombang. Kemudian kita perjelas kira-kira kalau sebagai materi maka dia kecepatannya besar atau kecil. Kalau sebagai gelombang dia kecepatannya besar atau kecil. Sementara yang namanya partikel yang akan kita bahas dalam hal ini misal elektron dia mempunyai dua sifat, yaitu sifat sebagai materi iya, sifat sebagai gelombang juga iya. Sehingga disampaikan juga kalau saya ya, kalau teman-teman silakan kalau mau adopsi silakan. Terus sampaikan juga tuh kenapa disebut dualisme sifat karena dia menggabungkan persamaan Einstein dengan persamaan Planck. Saya sampaikan juga tuh di slide-nya. Kalau Einstein berarti dia ada materinya.
Kenapa ada materinya? Tahu nggak anak-anak persamaan Einstein seperti apa? Mereka hafal tuh MC kuadrat itu. M itu apa? Massa. Berarti dia sebagai materi. Tetapi kalau yang Planck itu kan yang sama dengan HC per lambda, nggak ada tuh M-nya, nggak ada masanya. Tapi dia menggunakan lambda. Berarti dia menggunakan ada panjang gelombang. Maka yang Planck ini lebih ke gelombang. Nah, sementara si De Broglie ini dia menggabungkan persamaan Einstein dengan Planck menjadi persamaan De Broglie. Inilah yang menjadi dasar. Kemudian dari situ masuk ke persamaan Schrödinger. Kita perlihatkan tuh betapa rumitnya persamaan tersebut. Lalu kita sampai saya screenshot penurunan Schrödinger itu. Nah, anak-anak ini kan rumit. Rumit tidak? Rumit, Pak. Gak usah kita pelajari. Tapi dari sinilah kita bisa mengetahui eh, apa? Ada yang namanya N, ada yang namanya M, ada yang namanya. Jadi kita memakai produknya saja, tidak sampai menjelaskan. Karena kita sendiri pun rumit kan untuk menyampaikan itu. Tetapi anak-anak harus tahu bahwa sejarahnya ada nilai-nilai ini adalah dari persamaan Schrödinger yang super duper rumit ini. Sehingga kita skip. Jadi saya belak-belakan saja sampaikan seperti itu. Lalu masuklah ke asas ketidakpastian Heisenberg. Jadi tiga ini, De Broglie, kemudian Schrödinger yang persamaan rumitnya, tetapi dari situ kita dapat oleh-oleh, yaitu NMLS, gitu kan? Baru terakhir Heisenberg. Jadi kalau Iya. saya sih cukup perkenalkan saja supaya mereka ada wawasan tambahan. Kemudian kita menggunakan produk-produk dari persamaan-persamaan tersebut. Gitu Pak Abu barangkali. Iya Pak, terima kasih atas saran-sarannya. Nah, memang ini juga Pak, makanya saya pikir tadi kan mengenai fenomena kuantum, misalnya seperti perbedaan antara energi dengan materi. Nah, ini juga kan siswa masih awam dengan konsep ini kalau di Nah, kelas 10, bahkan di ya, kelas 11 pun mungkin masih awam gitu kan. Ini kan konsep yang baru. Apa itu energi, apa itu materi. Sebenarnya ya ini juga yang jadi permasalahan kita, terutama kalau pengalaman saya Pak, di sekolah yang mana ada di sana peminatan kimia untuk di jurusan yang bukan MIPA, jurusan bukan sains, tapi tidak dibarengi atau ditopang dengan fisika dan biologi. Nah, ini jadi permasalahan. Kita harus menerangkan semuanya. mhm. Kalau mungkin yang dia sudah ada fisikanya, mungkin ya kita bisa terbantu gitu kan. Nah, ini yang kita hanya sendirian, mata pelajarannya tidak ditopang dengan fisika dan matematika dan biologi, ya harus terangkan semua terakhirnya. Ya, tapi kelas 10 kan dapat semua kan anak-anak. Dapat Kelas fisik. 10 ya, cuman kan Pak, ya, tetapi kan fisikanya mungkin kan belum sampai ke sana, ataupun matematikanya juga belum sampai ke sana kan. Oh iya. Hmm. Makanya penting tadi ya adanya asesmen diagnostik di minggu pertama. Nanti kita bisa memetakan kecepatan mengajar kita seperti apa. Apakah anak-anak kayak saya begini, saya kan di grup pernah ngirim tuh, Bapak Ibu, apakah ada diskusi kimia di dalam grup kimianya atau di kelasnya? Kalau saya pribadi ada, jadi saya pengen pengen tahu anak-anak tuh berapa, tahu nggak kalian berapa nilai kecepatan cahaya? Ada yang tahu, ada yang lupa, ada yang nggak tahu. Saya sampaikan gitu kan. Ringan-ringan saja info-info ringan itu sehingga membantu mereka ketika nanti pas masuk, kebetulan anak-anak saya di pondok semua, jadi saya manfaatkan mereka di rumah itu mumpung pegang handphone, kita gunakan diskusi ringan, tapi anak-anak senang karena ada komunikasi dengan gurunya. Ya. Pak Zulfan ada lagi yang raise hand. Sebetulnya Oh ini iya, jadwal kita sampai setengah delapan ya sebetulnya, tetapi iya, karena ini sepertinya iya, penting ya, jadi kita iya, iya. maksimalkan sampai jam 20. Nah, baik, baik, baik. Ya. Silakan Bu Ana. Silakan Bu Ana. Silakan Bu Ana. Yang ditanyakan dengan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya. Bukan pertanyaan ya, Pak ya. Ini sekedar sharing informasi saja untuk kasus kita yang keterbatasan waktu. Karena memang di kelas 11 itu kan padat banget ya kalau kita benar-benar mengikuti dari CP. CP. Ini yang pernah, nggih.
Yang pernah saya lakukan itu saya memanfaatkan AI untuk membuat LKPD yang ringkas. Karena secara kita nunggu anak-anak nulis satu soal saja itu sudah memakan waktu. Ya, Jadi kadang untuk satu bahasan itu saya ngambilkan beberapa soal gitu ya. Udah itu langsung pembahasan begitu. Itu cukup membantu untuk memangkas proses pembelajaran di kelas, Pak. Jadi nggak usah apa nunggu anak-anak nulis. Dah ya. ini loh jawabannya kayak gini. Itu yang pernah saya lakukan. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya mungkin ini kendalanya di ini sih Pak kadang ya. Kehati-hatian kita sekarang dengan peraturan-peraturan yang ada itu kadang ada orang tua yang komplain. Secara kita satu, nggak anak nggak boleh beli buku kan. Ya, Aturannya seperti itu. Di perpustakaan ada, cuman saya lihat sepertinya kurang mumpuni. Jadi saya sampaikan ke anak-anak, apa salahnya sih kalian fotokopi hanya nah dua ya, atau 4 lembar begitu. Saya rasa nggak memberatkan lah, toh tidak setiap hari harus keluar biaya untuk fotokopi. Saya ya, tekankan seperti itu. Terima ya, kasih. ya, betul sekali Bu Ana. Jadi bukan cukup membantu, tetapi sangat membantu. Kalau saya alhamdulillah sudah lama ngajar itu sudah menggunakan yaitu diktat sendiri. Cuma ada kalau seandainya ada yang komplain, kok ada jualan supaya tidak disebut jualan, saya serahkan filenya atau saya serahkan hard copy-nya ke KM, lalu nanti mereka yang mengkoordinir sendiri. Mau dijilid silakan, mau nggak dijilid juga nggak apa-apa. Yang nggak mau fotokopi silakan, tetapi harus disalin ke buku catatan. Nah, anak-anak kan malas kalau nyatet. Udah mau fotokopi aja. Akhirnya nggak ada orang tua yang komplain. Saya bilangnya begitu, silahkan kalian tidak fotokopi, tetapi harus dinyalin ke bukunya. Sekarang tidak ada waktu untuk mencatat di kelas. Jadi ringkasan materi, soal-soal, segala macam sudah ada di bahan ajar tersebut atau di modul tersebut. Boleh menggunakan AI sekarang, tetapi harus dicek lagi. Boleh bikin sendiri. Betul ya, saya setuju sekali. Jadi sudah kita tinggalkan lagi yang namanya menulis di kelas. Jadi kalaupun ada bahas soal, soalnya sudah ada, eh, jadi kita langsung eksekusi. Ada lagi kah diskusi kita di kolom chat? Pak Zulfan, Pak Richard. Oh, ada ada dari Bu Hasnah. Untuk penyetaraan reaksi redoks, apakah dengan dua metode yang kita jelaskan, metode bilangan oksidasi dan metode ion elektron dari Bu Asnah Martini, Pak? Ya, eh di bawahnya sudah dikomentari oleh Pak Richard. Oh ya, Pak Richard ya. Ya, ya. Ya, karena kita belum mempelajari asam basa, jadi saya merekomendasikan kita menggunakan penyetaraan reaksi redok yang ada di blognya Pak Urip, yaitu transfer hidrogen. Karena yang untuk transfer hidrogen ini dia tidak eh, bisa untuk berbagai suasana. Kalau kita bagi menjadi ada suasana asam, suasana basa, ya berarti kita harus menyampaikan dulu nanti materi apa itu asam, apa itu basa. Dan itu menambah lagi kan beban. Jadi lebih baik gunakan metode penyetaraan reaksi redok yang universal. Bisa dilakukan untuk dalam suasana apapun dan kita bisa menggunakan blognya Pak Urip sebagai referensi dalam penyetaraan reaksi redoks. Ada lagi Pak Zulfan di chat? Bentar, Pak ya. Dari Ibu Lulu, Pak. Oh iya, Dari Ibu Lulu Mufida, apakah materi ikatan kimia tidak sampai mempelajari gaya antar molekul? oke. Oke. Kalau saya pribadi, saya sampai ke gaya antar molekul.
Tetapi karena di sini teman-teman kita se-Indonesia ini bermacam-macam JP-nya, ada yang 3, ada yang 2, sehingga tidak dicantumkan. Kebetulan di CP gaya antar molekul ini adanya di kelas 11. Sehingga di kelas 11 awal kita masuk bab pertamanya adalah struktur molekul. Dan salah satu prasyaratnya adalah ikatan kimia. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata eh, jam kimia di kelas 10-nya leluasa, maka gaya antar molekul, geometri molekul itu ditarik ke kelas 10, dimasukkan ke ikatan kimia. Sehingga di kelas 11 langsung masuk ke boleh hidrokarbon atau boleh termokimia. Di sini kita fokusnya kelas 10 ya, Pak Richard. Richard. Ini yang share screen Pak Richard kan? Betul Pak, Pak Oh Richard. ya, maaf. Hmm. Iya Pak, tadi saya unmute. Oke, jadi ini Ah, kita fokusnya kelas 10 ini ya. Ini. ya, kelas 10 aja Pak. Ya, pokoknya berarti yang nggak ada di sini berarti taruh di kelas 11. Siap. Jadi begitu Bapak Ibu teman-teman, apabila jam kimianya leluasa, silakan untuk menarik materi geometri molekul dan gaya antar molekul ke kelas 10. Tetapi kalau ada yang mau sesuai dengan CP, ya sudah berarti geometri molekul dan gaya antar molekulnya ditaruh di kelas 11 sebagai pembuka fase F. Betul. Nanti setelah rapih Pak Richard ini di-share ya di grup. Baik. Di chat kalau nggak salah ada list dari Pak Putra. Putra, ya Pak. Pak Putra dari Jambi. Ya, nanti Kalau bisa saya lah, share filenya. Pak Putra kalau bisa langsung komunikasi Pak dengan Pak Rijal. Iya. Atau boleh open mic sekarang? Silakan Pak Putra dari Jambi. Terima kasih, Pak. Ya, Iya Pak. ini yang di chat ada urutan materi kimia. Ini gabungan Iya, fase EF atau fase E saja? itu Ini yang fase fase. E saja, Pak. Jadi ada beberapa materi yang tadi disampaikan di sini kan saya coba cari urutan materi. Tapi Hmm, kan materi itu kalau misalnya nanti dia bisa dilanjuti di kelas 11 dan 12 kan itu dipotong aja gitu, Pak. ya. Seperti di ikatan kimia tadi kan tidak semua materi itu kita ajarkan di kelas 1. Nah, seperti itu, Pak. Oh, ini khusus yang ikatan kimia ya? Ya, tadi ada Ya, beberapa yang saya coba cari di atas itu ada juga Pak gitu Pak. oke oke. Ada ikatan kimia gitu kan. Ya, apabila ternyata ada yang harus di kelas 11, berarti nanti dipotong misalnya di gaya antar molekul gitu ya. Ya, nanti artinya dilanjuti lagi di kelas 11. Nah, Ya, seperti itu berarti Pak. yang ini supaya menjadi dasar di rumus kimia gitu kan. Dia Ya, melepas 2 atau menarik 2, melepas 3 gitu kan. Berarti sampai ikatan kovalen misalnya. Atau ya ya sampai Pak. ikatan kovalen. Nanti baru masuk yang struktur molekul. Kita kasih judul misalnya bab 1 kelas 11 itu judulnya struktur molekul. Subbabnya ini, kepolaran molekul, bentuk molekul, hibridisasi dan sebagainya. Gitu ya Pak Putra ya? Ya, iya Pak ya. Oke Terima oke. kasih Pak. Siap. Makasih juga Pak Putra. Ya. Ini menjelang jam 20 makin nambah nih pesertanya malah. Iya Pak. 99. Saya lagi ngisi-ngisi dia punya apa. Pak Zulfan ada yang minta link grup Iya Pak. PPSKI 2 ya kalau nggak salah yang masih kosong. Iya. Bisa dikirim aja.
Pak Zulfan ada pertanyaan juga nih dari Pak Wahyu. Pak Wahyu, oh, Pak Wahyu Novaldi bertanya, boleh nggak Pak Rijal minta program semester yang memuat distribusi per sub materinya? Penting Kalau prasyarat per minggu, sehingga bisa kalau nggak salah detail. ada yang sudah di-share oleh Pak Wiranda ya di grup. Oh, ya Pak. Begitu ya Pak Wahyu? Ya. Pak Wahyu ada di grup 1 atau 2 PPSKI nasionalnya. Bentar Pak, di grup Nah, 1. Cuman Pak, grup ini kan kita kan apa namanya ya, menyusun materinya nih Pak. Jadi kan bagaimana mungkin materinya sebanyak ini itu Pak kira-kira bisa nyampe gitu Pak. Bolehlah di senggol Pak yang portionnya. Tidaknya kan kita bisa memperkirakan segini banyak mahasiswa 10, sementara jamnya kan hanya 2 JP. Sampai tidak kira-kira sampai akhir Iya. semester kalau Kalau di misalkan grup ada nggak prosemnya? Takutnya sudah ada juga di grup. Nanti kita coba ya, kita cek. iya Pak. Soalnya kalau disusunnya memang kita susun ini sebanyak ini, tapi ya mungkin tiap-tiap sekolah mungkin beda-beda, mungkin ya ada yang nyampe ada yang enggak. Ya, Ya, ya. Pak Zulfan sudah bikin prosem belum? prosem ada tapi belum sesuai dengan yang Pak Rijal share. Masih yang lama Pak. Oke. Iya. Kalau Pak Putra sudah buat prosemnya juga? Kalau saya belum Pak, jadi saya melihat kalender pendidikan dulu gitu Pak. Jadi kita ngitung minggu efektif. Nah, jadi dari minggu efektif itu nanti baru kita jabarkan lagi prota dan prosemnya Pak. Kita ada seminggu lagi libur ini ya. Mudah-mudahan bisa Pak, bisa terkejar itu Pak. Iya, baik. Maaf, mau tanya satu lagi. Oke. Untuk kelas 12, rencananya seperti apa ya? Kan TKA-nya bulan apa ya, Oktober atau kapan? Nah, itu yang materi yang semester 2-nya ditarik ke semester 1 apa gimana ya? Ya, untuk kelas 12-nya sudah dapat hidrokarbon belum? Yang sekarang. Untuk yang tahun ini belum. Jadi ditarik ke kelas 12. Berarti dahulukan tuh materi hidrokarbon tetapi belum ke turunan alkana. Karena di TKA ada Oh ya, alkana, alkena, alkuna. Jadi kita sampaikan semester satunya itu. TKA-nya kan Oktober ya. menurut informasi begitu. Berarti kita ada waktu Juli cuma berapa pertemuan, lalu dimaksimalkan di bulan Agustus dan September. Ya. Kalau elektrokimia ada juga di TKA. Ada banget. Oh. Iya, berarti semuanya ditarik ke semester 1 aja ya kalau gitu ya. Yang paling ya itu kalau apalagi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Jainal, asam nukleat pun ada katanya. Jadi biokimianya jadi ditarik. Berarti semuanya ditarik. Makanya kalau bisa hidrokarbon tuh di kelas 11 sekarang yang nanti tahun depan akan naik ke kelas 12 sudah disampaikan hidrokarbon. Sehingga nanti kelas 12 sudah ringan. Iya, tahun kemarin tuh karena kehabisan waktu jadi nggak sempat diberikan. Ya. Berarti yang kelas 12 kan tidak terlalu luas semua babnya ya karena ya itu padat dengan berbagai materi. Kenapa? Untuk kelas 12 kan materinya juga lumayan kan elektrokimia, kalau misalnya ada Ya. hidrokarbon, kemudian makromolekul dan teman-temannya berarti kan lumayan padat juga. Cakupannya berarti nggak meluas ya kalau gitu. Ya. Jangan terlalu kecil gitu ya. Jangan terlalu. Jadi inti-intinya aja dulu. Kayak struktur dan tata nama. Contoh, struktur tata nama alkena contoh. Struktur tata nama alkuna contoh. Udah gitu aja. Baru masuk ke contoh soal TKA-nya. Jadi contoh soal TKA sudah langsung dimasukkan ke materi di kelas.
Supaya terbiasa ya. Ya, jadi eh Alkana dulu nih misalnya kelas 12 tuh. Strukturnya seperti ini, kemudian tata namanya begini, contoh soal sama contoh soal TKA. Ya, kalau kami juga seperti yang disampaikan Pak Rizal, jadi kalau khusus misalnya untuk menghadapi TKA itu diforsir waktunya untuk mengejar materi-materi tidak diajarkan secara mendalam, jadi sama dengan yang dilakukan Pak Rizal. Jadi Ya, misalnya kita mengajarkan, intinya yang kami coba lakukan itu Pak Rizal, dia bagaimana siswa ada pemahaman awalnya terkait dengan materi untuk menghadapi TKA. ya, betul. Ya, Meskipun jadinya kita melakukan pelanggaran terhadap konsep iya, deep learning ya. iya, iya Pak, betul. Ya, orang-orang di atas juga mereka pada ini, pada apa ya, perbedaan pendapat tentang TKA ini. Iya, Katanya deep learning, tapi ada TKA. Jadi bingung. iya. Kemudian TKA itu di waktu yang harusnya tidak seperti itu. Betul. Nah, ini Materinya belum selesai. materi Akhirnya belum kita kadang selesai. guru terkejar oleh waktu. Ya, Apalagi misalnya Pak yang jadi eh, persoalan itu ketika ada yang hanya 4 jam untuk kimianya, ada yang 5 jam. ya. Ya, Ada yang 244, ada ya, yang 255, ada yang enak tuh yang 355. iya, 352 enak Pak. Waktunya eh, lowong. Ya, betul. Bisa terkejar untuk materi-materi kadang yang dari kelas 10, kelas 11 itu bisa kita kejar di waktu-waktu yang luang itu. Apalagi Ini misalnya Pak di kelas Pak 12, Muslimin dari ya, SMA mana? di SMA Wanggedugu Pak, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara Pak. Oh, Sulteng. Sulawesi Sul Tenggara. Sultra ya. Iya, Dekat dengan Kendari. iya Pak. Ibu kotanya Kendari, Sulawesi Tenggara Pak. Oke, baik. Jadi kita ya pelanggaran tapi dilakukan Iya, secara berjamaah. tapi tujuannya bagus Pak. Ya, betul. Kemudian di materi ikatan kovalen ini mungkin untuk lebih singkatnya Pak, biar tidak banyak cendolan-cendolannya, mungkin lebih bagus jenis ikatan kovalen saja Pak. Biar nanti gurunya itu yang mengajarkan sejauh apa. Jadi nanti dia mungkin bisa masuk ikatan rangkapnya, rangkap 2, 3, kemudian kovalen koordinasinya. Jadi diganti, diringkas Pak, jenis ikatan kovalen aja. Nanti biar yang detailnya oleh guru Ya, masing-masing. nanti guru masing-masing Pak. Itu di Kopassus ada kepolaran Ya, ya Pak? ya, termasuk kepularannya. Kepolaran kayaknya nanti di kelas 11 saja, Pak. Iya, boleh. Tapi mungkin Pak, artinya siswa bisa dicendol-cendol saja sedikit untuk Iya, boleh. mengingatkan itu bahwa di kata kovalen itu ini, ya, Ada, polarisasi ikatan kovalennya Pak. ya, boleh. Eh, Pak Zulfan, Pak Richard sepertinya sudah pukul 20 lebih. Iya Pak, ini menarik ini Pak. Iya Pak. Eh, Nah, s- kita bromin lagi 2 minggu lagi. iya Itu Pak. sudah ini, itu sudah masuk minggu pertama ya. Iya, masuk kita utama Pak. Kalau boleh tahu sebelum kita akhiri, eh, teman-teman kebanyakan di sini minggu pertama sudah masuk materi atau belum? Kalau di tempat kami Belum. Pak eh, langsung materi Pak. Oh, berarti ada yang Sudah, langsung, ada yang belum Ya, ya. sudah Pak. Karena kami Oh, ada kadang yang Pak sudah. kan misalnya kami dikasih 2 jam atau 3 jam, ya biasanya kalau 3 jam itu 1 jam paling pengenalan tentang itu. Karena kami Pak asesmennya itu kita adakan
ada jeda waktu ketika MPLS ataupun pada saat pelaksanaan MPLS itu kami sudah asesmen diagnostik di sana, Pak. Oh iya, memang seperti itu harusnya. Iya, Maksudnya berarti asesmen diagnosis itu sudah dianggap sebagai minggu efektif ya? iya, Oke. Jadi betul teman-teman, minggu pertama ini boleh nih ada yang raise hand Pak Zulfan. Ibu Lili. Oh, Ibu Lili, silakan Bu Lili dari Ya, Suko. Pak Sukorejo ya. Untuk Bromin 2 minggu depan atau mungkin setelah sekali-kali dibahas mengenai soal TKA, Pak. Kemarin kami dapat link itu dari TKA yang tahun 2025 ya. 5. Itu sudah kita dapatkan materinya dan terus terang di Capdin itu kayak ada semacam target ya Pak. Tahun ini harus naik sekian rata-ratanya. Itu jadi beban bagi kami. Terus terang. Dan jujur saja Pak, di kelas 11 saja kan materinya juga padat dan banyak ya. Kemarin saya sampai akhirnya yang sistem kolot itu karena itu hafalan, saya minta anak baca sendiri. Karena susah untuk mengatur waktunya. Kita mengejar yang materi yang konsep seperti pH dan sebagainya, laju reaksi itu kan butuh khusus ya untuk menyampaikannya. Jadi yang hafalan akhirnya sampai kami anak-anak belajar secara mandiri. Kami Kalau usul ini sistem koloid ada di TKA ya? kelihatannya itu munculnya malah justru di SNBT, Pak. Oh, di Itu ada anak, SNBT deh. iya, ada anak yang cerita itu di literasi bahasa Inggris ketemu materi itu. Jadi kan acak Pak, kita nggak tahu dia dapatnya nanti materi apa gitu. Ya, berarti nggak sesuai ya dengan amanah yang katanya harus materi esensial saja. Iya. Enggak, jadi kan kita eh, sampai anak-anak kami itu cerita, Bu lah bagaimana yang nggak ambil kimia ya Bu? Padahal literasi bahasa Inggris itu kan untuk Ya, semuanya Pak, ya. nggak saintek maupun sosum kan? Ya, kebetulan kemarin anak-anak kami dapat itu dan ada yang masuk ke UGM juga. Tapi terus terang Pak, kami jujur ya, untuk kimia kemarin tahun pertama itu yang dapat istimewa hanya beberapa orang Pak. Jadi malah anak yang paralel 1 aja nggak dapat istimewa. Jadi kadang kami, aduh, apa ya strateginya untuk bisa, apalagi sekarang maju ya Pak, dan Ya. bareng sama ANBK Pak ya. Mm-mm. Jadi usul Pak, kalau bisa dibahas sebelum kita ke bulan Oktober. Jadi paling enggak sudah punya wawasan lah strategi apa yang kita harus sampaikan ke anak. Terima Ya. kasih. Oke, baik. Pak Zulfan, Pak Richard barangkali bisa ditampung untuk bromin selanjutnya ya. Baik, Pak Rizal. Mungkin Pak di pertemuan-pertemuan awal kita sinkronisasi dulu terkait dengan materi pembelajaran, baik itu materinya, kemudian apa yang disampaikan teman-teman tadi, eh, apa protanya, prosemnya, apa segala macam. Kemudian nanti kita jadwal lagi seperti yang disarankan Ibu Lilik tadi terkait dengan TKA. Seperti apa mekanismenya, kemudian apa-apa yang harus kita persiapkan ke siswa untuk apalagi di sekolahnya Bu Lilik itu dituntut untuk nilainya lebih tinggi kan? Iya, Ya, saya kira betul. seperti itu, Pak. Jadi bromin selanjutnya kalau lihat kalender tanggal 17 berarti ya, 17 Juli. Iya, Sementara kita masuk tuh tanggal 13 ya, iya, tanggal 13. Jadi ada waktu buat teman-teman, barangkali ada yang mau menyusun secara mandiri prosemnya, lalu kita nanti eh, bedah secara ya bersama-sama. kita bedah, barangkali ada yang mau share screen masing-masing disilakan Iya. nanti. Begitu Pak Zulfan, Pak Richard sudah lewat. Baik. Kemudian mungkin waktunya Pak Boleh. untuk lebih apa yang sama dengan kami. Kalau yang di waktu Indonesia Tengah Pak, kalau eh, jam seperti yang ini kami masih sholat Pak. Jadi tadi kami terlambat. Kalau Ya, ya mungkin bisa dimajukan 19 Pak. kalau Iya, 19 ya, kalau iya, 19 kasihan juga yang di timur. iya. Serba tanggung Pak. Ya udah, pokoknya yang sempat langsung masuk, yang Iya sempat Pak, langsung iya. masuk gitu aja. Karena nanti ada rekamannya. Iya Pak, iya. Iya, terima kasih Pak.
Pak, boleh saran Pak untuk materi yang sudah kita susun ini, Pak, boleh nggak Pak dikategorisasikan mana yang sifatnya wajib dan yang mana yang pengayaan, Pak? Jangan Oh, oke. semuanya di apa ya diambil semua. Jadi Ya, kalau memang pengayaan ya nanti siswa tertentu yang harusnya dikasih materi untuk mendalami sedalam-dalamnya gitu, Pak. Hanya ya untuk boleh. yang reguler, siswa reguler yang mana yang penting-pentingnya aja gitu Pak, yang menjadi prasyarat untuk Betul, tingkat-tingkat betul. atas. Jadi semuanya harus dibahas Pak. Kasihan siswa yang lain Pak, nggak Ya, kemakan nanti Pak. Terima kasih ya. Pak. Nanti bisa ya Pak Richard kita diskusikan Iya. Siap, mana yang opsional, mana yang yang esensial esensial. berarti. Ya. Oke, Oke. Eh, Makasih Pak Rizal. Pak Rizal. Halo Iya, Pak. Pak. langsung Saya di stop share Tadi, dulu ya. ya, ya, ya. iya. Apa dipoto dulu Pak Rikat? Foto dulu, foto dulu. Iya. Mungkin minta bantuan satu orang, Pak Rijal atau Jangan Pak siapa? Rizal. Pak siapa kira-kira? Oh, bentar ya. Pak Julvan bisa. Bentar, Pak ya. Pak Rik, Iya. Bu, Pak Il, Bu, Rikat bisa. Bu Ilva bisa, Bu Ilva tolong dokumentasikan. Oh, nggak bisa. Ya, oke, oke. Oh ya. Saya bantu Pak, saya bantu Pak. Siap. Baik Bapak Ibu, di slide pertama dulu ya. Harap dinyalakan kameranya. Slide 1, 1, 2, 3. Berikutnya slide kedua. 1, 2, 3. Bentar. Slide ketiga. Slide keempat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang berhadir. Terima kasih Pak Rizal. Nanti sesuai masukan daripada Bapak Ibu Rukim tadi, kita akan koordinasikan dengan pengurus untuk kita lanjutkan pada Bromin tahap berikutnya.